Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ta'aruf dengan seorang perempuan yang sudah saya kenal di kampus. Bagaimana cara saya untuk menyampaikan niat baik saya ini? Antum di kampus ada nampak perempuan yang solihah, baik, lalu kemudian antum mau dia sebagai ibu dari anak-anak antum di masa akan datang. Jangan berpikir sudikah engkau menjadi istriku, tapi sudikah engkau menjadi ibu yang akan menjaga anak-anakku. Karena kalau dijaganya anakmu, kau pasti dijaga. Bagaimana caranya? Jangan datang sendirian. Bawalah orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Waktu kuliah di sini kan ada senior, Kosma, tak mempan Pak Ustadz, ketua senat, Ustadz, dosen. Jadi orang inilah yang bercakap. Saya pun tidak saya yang bercakap Kiai Hasan. Dia diam aja. Ngomong kata Kiai Hasan, ceramah mau berapi-api gitu Kiai Hasan. Dan kita bercakap. Emosi kita tak stabil, kita salah cakap. Jadi orang bercakap, biar dia bercakap. Ketua kajian Riyadhus Shalihin minta hubungi. Kami atas nama Ketua Kajian Riyadhus Shalihin diamanahkan Ustadz Somad untuk menengok anak bapak. Kalau bisa perempuan itu tak tahu, karena kalau nanti tak jadi, jangan sampai dia keluar dari UIN pindah ke UNRI, malu dia. Datang tengok, nanti bapaknya menyuruh dia keluar membawa teh manis. Nah, teh manis tadi, tamunya udah kering bibirnya udah. Nah, keluarlah dia, ada pun tengok. Gitu ya. Nah, itu pas baru balik, antum bisikkan ke Ketua Riyadhus Shalihin, tak jadi lama. Rupanya waktu di kampus tuh bedaknya putih kali, aslinya hitam rupanya. Jadi dia tak malu kalau tak jadi. Kalau tak jadi, tahu dia tak malu dia. Nah, jadi jangan berbuat haram, karena kalau berbuat haram jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aruf bukan berarti khitbah. Melangkah ke tangga berikutnya, hati antum dah merasa tenang, barulah dikhitbah bahwa keluarga untuk meminang, diikat dia supaya dia tidak dipinang orang. La yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Kalau sudah dipinang orang, tak boleh dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji, saya pinang anak bapak. Anak saya ini sudah dikhitbah oleh jamaah Ustadz Somad dari Riyadhus Shalihin kemarin. Kapan batas expirednya Pak Haji? Kemarin kami sepakati sampai tanggal 1 Agustus. Kalau kau mau datang kemari, datanglah kau 2 Agustus. Tak cemana nanti minta jadi nikah orangnya itu gagal. Nah, jadi doa antum supaya pertunangan orang ini gagal lah. Ya Allah, gagalkanlah ya Allah.
sampai 2 Agustus menaik ke berikutnya akad, ta'aruf, khitbah, akad. Begitu. Saya baru pulang dari Lombok. Sampai di Lombok malam hari Senin saya pulang. Tablik akbar di pantai Gili Terawangan hari Ahad malam Senin. Datang pengantin baru sama mertuanya, sama abang iparnya, sama rombongan. Anak saya ini menikah hari Sabtu kemarin Pak Ustaz. Terus langsung Ahad pagi kami datang kemari mau menjumpai Ustaz supaya Ustaz nasihati anak saya. Ada timnya di situ. Ada yang mau kami tanya Pak Ustaz. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya bulan madu diikuti mertua? Jadi gimana ceritanya ini pernikahan ini? Ini Pak Ustadz, anak kami ini tak pernah pacaran, orangnya tidak mau kenal sama laki-laki, orangnya solihah, baik. Terus pulang ada alumni dari Al-Azhar, laki-laki, hafal Quran. Kami pertemukan, kami nikahkan. So sweet, indahnya. Jadi jalan-jalan mereka itu jalan-jalan yang pertama setelah akad nikah. Nah, jadi kalau bisa antum jangan dulu dibawa dia jalan sebelum akad nikah. Hilang yang halal. Kalau orang sudah kehilangan yang halal, dia akan mencari-cari yang haram. Sabar-sabarkanlah diri dengan yang halal. Mudah-mudahan Allah mengasih kalian jodoh yang baik-baik. Amin. Saya kalau mendoakan kalian, ingat anak saya 2 laki-laki. Mereka pun nanti begitu juga. Mereka akan ta'aruf, mereka akan meminang, mereka akan nikah. Entah waktu mereka nikah itu saya masih ada lagi itu tidak. Wallahu a'lam. Apakah boleh saya menyampaikan langsung untuk menanyakan mahram? Siapa atau perantara siapa yang harus saya jumpai? Antum kan tak mesti ngomong ke dia baru. Ini pura-pura bodoh ini. Nah, pura-pura lugu ini. Antum kalau tahu nggak tahu dia, oh dia anak ini. Bukan macam dulu. Zaman sekarang kan sudah tahu namanya, bisa dicek dia. Oh ini kalau oh udah pacaran dia. Ternyata kau tidak layak mendampingi aku. Banyak rupanya fotonya jalan-jalan. Nah, jadi kalau antum tahu, antum datanglah ke rumahnya, antum bawa orang. Saya membawakan orang selalu. Membawakan orang, membawakan senior, membawakan keluarga, bawakan aku bang sepupu saya. Di mana rumahnya? Tuh sesudah kasihkan, habis kasihkan arah ke roh. Oh, saya bawakan, saya jumpai orang tua. Senior saya, kakak kelas saya. Kalau kita memudahkan orang, dimudahkan pula urusan kita. Jadi antum yang sudah senior-senior, ada adik-adik kelas, oh, sekarang saya tak mau bawa, takut saya pula diterima orang lain. Jangan menganggap dia yang pertama, dia terakhir, dia satu-satunya. Kalau dia tak menerima, aku akan mati. Ya. Antum mesti percaya diri bahwa antum hamba Allah yang sudah punya jodoh. Dan kalau dipertemukan Allah, berarti memang inilah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau tidak, berarti bukan dia. Ada yang lebih baik lagi. Jangan antum waktu datang tuh ngomong sama juru bicara nih, bilangkan ke bapak tuh ya, kalau tak diterima matilah aku. Jangan merendahkan diri antum harus. Tapi jangan pula terlalu pede.
Kalau Bapak terima, alhamdulillah. Kalau tidak, 100 lagi masih ada di belakang. Baliklah kau ke Bapak. Pandai. Rencana Allah dengan rencana kita, mana yang lebih indah? Indah rencana. Cuman kadang kita ini membuat satu proposal rencana, lalu kita hadapkan kepada Allah, ya Allah, tolong perkenankan proposalku ini. Kalau tidak, ku pecat kau jadi Tuhan. Kan begitu banyak. Ya Allah, aku jatuh cinta sama dia. Tolong buat dia menerima aku. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan segera. Apa ini? Tidak begitu. Ikhtiar antum untuk datang itu sudah bernilai pahala, karena ada niat baik untuk menjauh dari yang haram. Niat baik antum itu sudah bagus. Kalau ternyata tidak, antum husnuzan kepada Allah, berarti ada orang yang lebih salihah, ada yang lebih baik, ya kan? Kalau ditanya orang, jadi kau kemana ke rumah dia? Jadi. Cuman responnya, menurut Allah ada yang lebih salihah. Mana? Belum nampak. Islam itu membawa kita kepada harapan. Hidup ini yang paling indah itu adalah harapan. Orang kalau sudah putus harapan, dia akan bunuh diri. Apa sah suami mengucapkan kalimat talak 7 pada istri? Ku talak kau, talak 7. Ku talak kau sebanyak pasir di pantai, bintang di langit, dan bulu kambing. Jatuhnya talak 3. Kalau sudah talak 3, itu namanya talak 3 dalam satu majelis. Kutalak kau, kutalak kau, kutalak kau, talak 3. Atau kutalak kau sebanyak ilalang di halaman musola. Jangan, itu tidak musola, itu musola. Itu jatuhnya talak 3. Saya termasuk yang tak mau menjawab 2 masalah. Pertama masalah warisan, yang kedua masalah talak. Kenapa? Karena biasa orang yang bertanya tentang warisan, dia sudah punya jawaban duluan. Ditanyakannya ke Ustadz untuk menyamakan jawaban dia dengan Ustadz. Kalau sesuai jawaban Ustadz dengan jawaban dia, itu jawaban Ustadz mendukung jawaban dia. Kalau tak sesuai, akan dicarinya Ustadz lain sampai sesuai dengan jawabannya. Nah, kamu kalau udah tanya orang warisan, saya bilang, tuliskan nama-nama ahli warisnya, bawa ke kantor pengadilan agama Jalan Parit Indah. Begitu juga dengan laki-laki. Emosi, mengamuk, talak. Kopi lambat datang, talak. Nasi goreng terlalu masin, talak. Anak menangis, talak. Pas datang ke Ustadz, mengaku emosi, hilang ingatan, supaya talak tak diakui. Dia sudah punya jawaban. Dia hanya ingin jawaban Ustadz ini mendukung jawaban dia. Ketika tak sesuai, dia akan cari Ustadz lain yang sesuai. Maka saya kalau udah kasus ini, kau tulis kronologisnya, bawa ke pengadilan, hakim yang akan menjatuhkan. Karena dalam kaedahnya, al-hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim akan mengangkat. 2 masalah ini nanti antum kalau pulang jangan jawab. Masalah orang yang berkonflik, kalau dia nanya warisan, jawab. Tapi kalau dia berkonflik masalah warisan, berkonflik masalah talak, suruh dia ajukan ke pengadilan agama kabupaten. Hakim yang akan memutuskan talak berapa jatuh. Antum menjawab, istrinya tak setuju. Istrinya bawa Ustadz lain, dilaganya terus sama Ustadz itu. Kata Ustadz ini kesannya awal lain sama Ustadz. Bolehkah istri meminta talak kepada suami karena suaminya suka main judi dan sering diberikan nasihat tapi tak ada perubahan? Gimana solusinya Ustaz? Istri
istri mengajukan khulu. Kalau suami menjatuhkan namanya talak. Kalau istri yang meminta namanya khulu. Khulu dari kata khala'an. Khala'an tahu melepas pakaian, dilepas. Dan di Indonesia semua suami setelah akad nikah itu membacakan sirat taklid. Kalau saya meninggalkan selama 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau dan bla bla bla, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak kepadanya. Kenapa baca sirat taklid? Untuk melindungi perempuan dari penganiaya. Jadi solusinya menurut Ustadz bagi saya macam mana? Laki saya ini penjudi, sudah sering dikasih nasihat, kasih dia waktu 40 hari ini. Panggil 6 wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah laki-laki, untuk memanggil si slot nih. Dudukkan dia, bilang, ingatkan lagi dia, kau dulu datang ke rumah kami, pinang baik-baik. Setelah itu nasihati sehabis-habisnya. Setelah itu tiap malam, dari mulai nanti malam 40 malam nih berdoa salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini li abang slot lillahi ta'ala. Ya muqallibal qulub, engkau ya Allah. Tak berubah dia 40 malam nih, pergi antum ke pengadilan agama, gugat dia. Kenapa mesti 40 malam? 40 malam itu berpikir supaya antum betul-betul jernih, supaya Allah menyelamatkan antum, diselamatkan Allah antum dari abang surat ini, insyaallah. Kalau dia berubah baik, dijaganya antum, dijaganya anak-anak antum. Kalau tidak, tapi katanya Pak Ustadz, kalau saya menggugat nanti tiang harus bergoyang, berarti masih saya. Kalau masih ada cakap begitu, masih saya. Jangan gugat saya, jagalah dia sampai mati. Kalau perlu kawani dia waktu main judi slot. Bekerja kau carikan duit, ini bang, mainlah bang, main bang, main bang. Banyak perempuan ini bertanya, sebetulnya dia masih sayang. Laki-laki kalau dia marah, itu memang marah. Begitu di dalam, begitu di dalam. Perempuan enggak. Di mulutnya, ya ini Pak Ustadz kasar, ini biru-biru, kau ini. Gugat lah. Apa enggak dosa Pak Ustadz? Berarti kau masih sayang. Susah memahami perempuan bagi kalian yang belum nikah. Laki-laki kalau tidak. Perempuan kalau bilang tidak, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Nah, kan kalau nanti mau minang, maksud abang nanti mau bawa keluarga meminang kau, tidak, kata dia. Jangan antum terus mundur. Itu sebenarnya dia mau menengok antum seserius apa. Nanti pas dibilangnya tidak, langsung antum bilang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kau pikir kau aja yang cantik, semuanya kau tengok. Nah, padahal sebetulnya dia minta dirayu. Dia mau menengok keseriusan antum. Jangan terlalu cepat ambil keputusan. Jika seorang perempuan menggunakan behel, kawat gigi, mati, meninggal dunia, apakah behelnya dilepas sebelum dikebumikan? Kalau menimbulkan mudarat bagi jenazah, tidak boleh dilepas. Pin dalam lutut, pin besi waktu patah dipasang besi dalam, tak boleh untuk dilepas. Katup jantung tak boleh dilepas. Dikubur bersama kalau memudaratkan jenazah. Tapi kalau tak memudaratkan, tidak. Meninggal dia, begitu meninggal langsung antum copot gigi emasnya, karena masih lembut,
Makanya begitu meninggal tuh langsung diikat supaya rapat, supaya jangan mulut tenganga, dan tangan langsung. Karena kalau udah keras dia tak bisa lagi menjaga. Kalau sampai merusak jenazah, haram hukum. Nah, behel itu coba tanya dokter gigi, melepas behel ini cuman apa? Oh, sekarang behel ini canggih Pak, nggak perlu lagi pakai ini lah, udah ada remote-nya. Cik. Nah, ini remote behel dia, jadi tak perlu pakai tang, enggak. Masalahnya passwordnya hilang. Jadi karena tak bisa mesti manual, pakai linggis Pak gitu. Tak boleh menyakiti. Kuburlah dia sama-sama behelnya. Bagaimana membuat sok sholat jika kita masbuk sendirian di sok kedua, sedangkan sok pertama penuh? Apakah perlu menarik jemaah di sok pertama? Tidak boleh antum berdiri sendirian di belakang kalau ada sok satu ini yang kosong. Kosong di kiri, kosong di kanan, antum sendirian di belakang. Tak boleh. Antum isi yang kosong di kanan atau antum isi kosong di kiri. Setelah antum masuk kanan kiri full. Bagaimana? Antum sendirian. Memulainya dari ujung kanan imam atau di belakang? Belakang. Antum berdiri sendirian di belakang. Tak perlu antum menarik satu. Itu baru kawannya. Antum belakang imam. Nanti yang datang berikutnya afdal di kanan atau di kiri, penuhkan sok kedua, baru sok ketiga, begitu juga nanti di belakang imam. Begitu sunnah Nabi SAW. Apa hukumnya istri sedang hamil menggugat cerai suaminya karena suaminya berbuat zalim dan tidak memberi nafkah? Tunggu sampai lahir supaya tidak masuk ke dalam khilafiyah. Al-khuruju minal khilafi awla, keluar dari khilaf itu lebih utama. Setelah keluar anak, lewat nifas 40 hari, kalau darahnya mak cakap tak berhenti, paling lama menurut mazhab Syafi'i 60. Kalau sudah 60 hari tak berhenti juga, tetap wajib sholat. Darahnya itu namanya istihadah, darah penyakit. Setelah itu barulah gugat di pengadilan. Mungkin nanti setelah anak ada dia bertaubat, mungkin pula dapatnya kabar dia datang, dia yang mengazankan. Mungkin tak ada yang sulit bagi Allah. Teteskanlah air mata. Ibu yang sedang hamil jangan susah hati, jangan stres, nanti anaknya kurang sempurna. Itulah mengapa ibu hamil disuruh banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak baca Quran. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Sudah tak terhitunglah jamaah yang mengaku waktu dia stres, depresi waktu hamil anak. Apa boleh buat? Sudah takdir Allah yang akan datang. Antum pun sebagai laki-laki, kalau istri antum sedang hamil, bahagiakanlah dia. Jangan susahkan dia, senangkan hatinya, tambah duit belanjanya. Bilang ini sementara kau hamil aja nih, anak lahir kurangi lagi, supaya cerdas anak itu sehat dia. Apa hukum tidak menganggap bapak tiri karena pernikahannya tidak disetujui anak-anak dari istrinya? Ada seorang perempuan meninggal suaminya, dia punya anak-anak kandung. Lalu kemudian kalau dia mau menikah, apakah dia perlu minta izin kepada anak-anaknya secara fikih?
Maka wali perempuan itu pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Tidak ada anak. Secara fikih tak perlu dia minta izin, tapi secara akhlak adab dia mesti bilang, aku sesudah ayah kalian meninggal gelap dunia ini kurasa, aku mesti ada yang mendampingi. Maka anak-anaknya pun tinggal mengangguk aja, iyalah ma, tapi kami tak sanggup memanggil dia ayah, terbayang kami ayah kami. Kalau gitu kalian panggillah dia papi untuk membedakan ayah kalian sama dia. Yang penting mak bahagia, yang penting ibu bahagia. Itulah jawaban kalian untuk ibu. Kalau kalian tengok laki-laki ini jahat, hanya ingin mengambil emas gelang anting emak kalian, tunjukkan bukti. Tunggu dulu bu, tunggu dulu mami, kasih tenggat seminggu. Selama seminggu itu kumpulkan segala bukti. Carilah bahwa ini playboy tua cap tupai, dia hanya mau meloroti saja. Sesudah kalian cari tak ada bukti, bismillah, tawakal Allah. Jadi kalian tak punya kuasa. Kami takut Pak Ustaz, harta ahli warisan ayah kami diambil. Bagi dulu, supaya jangan sampai warisan kalian, ruko kalian, sawit kalian diambil oleh si bapak. Tapi biasanya banyak perempuan yang sampai mati dia lebih membesarkan anak-anaknya. Banyak. Kenapa? Karena dia khawatir anaknya ini terganggu. Apalagi kalau dia punya anak perempuan. Seorang perempuan meninggal suaminya atau bercerai, anak dia perempuan, takut dia anak perempuannya ini dirusak oleh bapak tirinya. Walaupun tak semua, tapi kasus terjadi. Banyak perempuan yang takut. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Ala hazini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liman ahsana ilayna wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa rahmatullahi rabbil alamin. Subuh ini kita kedatangan tamu-tamu lebih kurang 30 orang dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Mudah-mudahan tersambung silaturahim dalam ikatan Melayu, dalam ikatan iman dan Islam.